Apakah kalian mengenal pahlawan nasional kita, Sisingamangaraja XII? Beliau adalah Raja Daerah Toba, Sumatera Utara, yang ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Mari kita simak kisah hidupnya. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kami membuat konten-konten kreatif lainnya. Pada tanggal 18 Februari 1845, di Bakara, lahirlah seorang anak yang dinamakan Patuan Bosar dengan gelar Ompu Pulo Batu. Ia adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pangaruyung pada masanya. 31 tahun kemudian, ia naik tahta sebagai Sisingamangaraja XII. Penobatan Sisingamangaraja XII bertepatan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka oleh Belanda. Kebijakan ini bertujuan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, serta menolak Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera. Akibat upaya Belanda memonopoli kerajaan, pecahlah Perang Tapanuli yang berlangsung puluhan tahun. Lantas, bagaimana perjuangan Sisingamangaraja dalam perang melawan Belanda? Dimulai pada tahun 1824, seluruh wilayah kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan pada Belanda berdasarkan perjanjian Belanda-Inggris atau Anglo-Dutch Treaty. Pada tahun 1873, Belanda melancarkan invasi militer dan memicu Perang Aceh, dilanjutkan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878. Tidak seperti Raja-Raja Huta Kristen Batak, Sisingamangaraja XII menolak kehadiran para orang asing. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan pemerintah kolonial untuk menaklukkan daerah Toba. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja. Penginjil Nommensen dan Simoneit berperan sebagai penerjemah yang mendampingi Belanda menuju Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kedatangan mereka pun memprovokasi Sisingamangaraja XII. Pada 14 Maret 1878, Residen Boili tiba bersama 250 orang pasukan tambahan dari Sibolga, dipimpin Kolonel Engels. Pada 1 Mei 1878, mereka menyerang Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja. Dalam 2 hari, mereka menaklukkannya. Sisingamangaraja XII dan pengikutnya berhasil melarikan diri. Tetapi, raja-raja yang tertinggal dipaksa bersumpah setia, dan wilayah mereka ditempatkan di bawah kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Hingga akhir Desember 1878, daerah-daerah lain seperti Butar, Lobu, Siregar, Nagasaribu, Hutaginjang, dan Gurgur juga berhasil dirampas pasukan kolonial. Meski demikian, Sisingamangaraja XII terus melawan secara gerilya selama 1883 hingga 1884. Ia memperkuat pasukannya. Kemudian, bersama pasukan bantuan dari Aceh, mereka menyerang posisi-posisi kedudukan Belanda, diantaranya Uluan dan Balige pada Mei 1883, serta Tangga Batu pada tahun 1884. Kontroversi terbesar mengenai Sisingamangaraja XII adalah agama yang dipeluknya. Meski diketahui menganut agama asli Batak, yaitu Parmalim, sempat dirumorkan bahwa menjelang 1880-an, Sisingamangaraja XII memeluk agama Islam.
Desas-desus tersebut dimulai oleh para penginjil RMG. Melihat kerjasama yang dijalin Sisingamangaraja 12 dengan pihak Aceh, tujuan utama misionaris menyebarkan isu ini adalah meyakinkan pemerintah Belanda untuk menganeksasi tanah Batak. Jika ditelusuri, ada suatu tulisan yang berkata bahwa selama 5 tahun terakhir, sang raja memeluk agama Islam, tetapi tidak secara fanatis dan tidak berusaha mempengaruhi rakyat mengikuti agamanya. Ada pula petunjuk-petunjuk lain yang masih rancu. Misalnya, Sisingamangaraja 12 tidak makan babi, namun aturan ini pun berlaku untuk agama Parmalim. Kemudian tampak gambar kelewang, matahari, dan bulan pada bendera perang Sisingamangaraja yang mungkin dipengaruhi agama Islam, namun tidak bisa dipastikan. Sisingamangaraja 12 juga memiliki cap dengan aksara Batak dan huruf Jawi, yaitu tulisan Arab Melayu. Menurut analisis Prof. Uli Kozok, teks aksara Batak pada cap berbunyi Ahu Masap Tuan Sisingamangaraja Tian Bangkara, yang artinya akulah cap Tuan Sisingamangaraja dari Bangkara, sedangkan teks huruf Jawi menyatakan inilah cap Maharaja di negeri Teba, Kampung Bakara. Nama kotanya Hijrat Nabi 1304. Prof. Kozok menyimpulkan cap-cap Singamangaraja ini masih relatif biru dan terinspirasi oleh cap para raja Melayu, terutama Kerajaan Barus. Pada tanggal 17 Juni 1907, terjadi sebuah pertempuran di suatu desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi sekarang. Sisingamangaraja 12 ditembak. Peluru menembus dada oleh pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel. Akhirnya, di pinggir bukit Laesi Bulbulen itu, Sisingamangaraja 12 gugur. Kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian, turut gugur di pertempuran yang sama. Keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung. Sisingamangaraja 12 dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja 12 dianggap telah menginspirasi masyarakat Indonesia, sehingga dalam surat keputusan pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961, Sisingamangaraja 12 mendapat gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Begitulah kisah perjuangan Sisingamangaraja. Semoga turut menginspirasimu ya.